TV, koran-koran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan ketika berbeda pendapat di antara orang-orang yang beriman? Allah juga menjelaskan di dalam Fussilat ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah karnahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan sikap yang baik, dengan ahsan, dengan kebaikan, apabila ada di antara kamu dan di antara saudaramu yang lain permusuhan. Agar apa? Agar terjadinya di antara mereka menjadi teman yang setia. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika dengan baik, dengan hasan, agar apa? Agar permusuhan ini tidak berlanjut, tidak berketerusan, sehingga kita akhirnya menjadi teman yang baik, teman setia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memaafkan adalah sebuah sikap yang sangat sulit bagi diri seseorang, di mana ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, difitnah, digunjing oleh orang lain dan dijatuhkan, memaafkan adalah hal yang tersulit. Tetapi Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan dan tidak mudah marah. Wal kaminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bertakwa di antara kamu adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana fanatisme, keras kepala, kedengkian yang mengakibatkan permusuhan di antara diri kita, keluarga dan sebagainya, yang mana ini adalah sebuah kezaliman dan sifat buruk yang harus dihindari. Said Nursi, baik zaman Said Nursi, ulama Turki pada zaman Turki Utsmani, mengatakan di dalam bukunya Ar-Risalah Ikhlas wal Ukhuwah bahwasanya permusuhan itu adalah sebuah kezaliman yang dapat dipandang dari beberapa aspek. Dari segi hakikat, bahwasanya permusuhan itu menyebabkan kezaliman satu sama lain dan untuk kelompok lain. Said Nursi mengibaratkan bahwasanya di dalam sebuah kapal, jika ada seseorang yang dengki terhadap orang lain di kapal itu, maka dia akan berusaha keras untuk membocorkan kapal itu sehingga tenggelamlah dan matilah orang-orang yang dimusuhinya. Kemudian dia menyelamatkan diri. Permusuhan yang semacam ini adalah sebuah kezaliman yang akan berketerusan sampai seterus generasi berikutnya. Ketika saudaranya, temannya dizolimi, maka orang-orang yang ada permusuhan di dalam hatinya juga akan menzolimi saudaranya, menzolimi generasi berikutnya juga, sehingga permusuhan ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Kemudian permusuhan ini dapat ditinjau dari segi hikmah, yaitu mengandung hal yang tidak baik. Ada dua hal yang sangat lekat di dalam kehidupan kita, yaitu benci dan cinta. Ketika seseorang membenci saudaranya, maka hilanglah rasa cinta, rasa empati, rasa peduli, yang mana dia merasa dilecehkan atau dia merasa dihinakan, sehingga dia membenci saudaranya. Yang lebih parah, membunuh saudaranya karena akibat dendam tersebut. Pantas Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim an yahjura aqahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Sesungguhnya tidak halal bagi seorang muslim dengan muslim lainnya, yang mana mereka tidak bercakapan, tidak berteguran atau bermusuhan selama lebih dari 3 hari. Yang satunya tidak mau menegur, dan satu lagi tidak mau juga menentang saudaranya.
Tetapi yang terbaik di antara kedua mereka adalah yang paling duluan memulai salam. Inilah yang sulit dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang merasa tidak bersalah, merasa adalah orang yang teraniaya, tetapi mendahulukan salam kepada saudara kita yang musuh kita. Ini adalah pahala yang sangat besar dan juga ganjaran dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya innal insana ladzulmun, sesungguhnya manusia itu berlaku sangatlah zalim, di mana kezaliman ini sehingga dia menyakiti saudaranya berketerusan, sehingga saudaranya ini dia tidak peduli walaupun saudaranya dihina oleh orang lain, dikucilkan di masyarakatnya. Yang penting dia merasa puas, sehingga orang yang dizoliminya tadi merasa terhina di dalam masyarakat. Kemudian yang paling penting yang dalam kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana bermusuhan ini menyangkut, berpengaruh dalam kehidupan kita pribadi. Baik, Said Nursi mengatakan bahwasanya setidaknya ada 5 hal bagaimana agar permusuhan ini tidak terjadi berlanjut-lanjut, kemudian bisa kita tangani sehingga kita berdamai dengan cepat. Yang pertama adalah pendapat kita tidak boleh dikatakan mengenai pendapat seseorang. Kita boleh mengatakan bahwasanya pendapatku yang benar, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya pendapat pula yang paling benar dan pendapat kalian salah. Inilah yang disoroti oleh Baitul Zaman Said Nursi, di mana beliau mengatakan bahwasanya di dalam perbedaan pendapat merupakan sebuah hal yang lazim, tetapi menjatuhkan pendapat orang lain, menghinakan pendapat orang lain adalah perbuatan yang keliru. Sebuah kalam patah mengatakan wa ainur ridha an kulli ainin kalilah walakin ainus sukhti tabda'ul masami.